kita udah kedatangan tamu nih. Nah, tamunya siapa? Nah, kita langsung tanya aja ya. Halo Pak. Halo. Oke, Pak bisa memperkenalkan dirinya? Ya, hai semua. Buat anak-anak di rumah, teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Gina Terwintariga, salah satu guru Physical Education atau pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama BPK Penabur, Jakarta. Oke, salam kenal ya Pak Oke, Gina. bisa. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol Ya. nih. Kemarin kan ya bikin video tuh sama Bu Hera. Bu Hera itu penanggung jawab tentang remaja ya di puskesmas ini. Nah, kita udah cerita tuh bahwa menurut Bu Hera tuh kita perlu olahraga. Terutama untuk remaja juga, jadi bukan hanya yang sudah dewasa aja, tapi remaja juga perlu. Nah, pengen tahu dong Pak, apa bedanya sih olahraga atau pentingnya olahraga sebelum corona sama pada saat corona ini seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya sebelum corona dan setelah corona, olahraga tetap penting ya bagi kita semua. Karena salah satu fungsi dan manfaatnya meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, alasan yang tidak tepat sebenarnya ketika corona semuanya digembor-gemborkan untuk olahraga. Sebenarnya kalau dibilang sebelum dan sesudah, keduanya sama-sama pentingnya. Tapi, menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, kita harus lebih meningkatkan saja karena situasi yang sekarang memang kita diwajibkan juga untuk berolahraga kan seperti itu ya. Tapi kalau dibilang sama penting manakah ini sama pentingnya, kita harus wajib berolahraga setiap hari ya. Karena salah satu untuk menghormati pemberian Tuhan dalam tubuh kita, ya kita dedikasikan dengan berolahraga seperti itu. Oke, jadi ternyata sebelum sama pas lagi corona, walaupun sesudah corona juga misalnya sudah berlalu, Iya dong. tetap sama pentingnya ya. Betul. Oke, tapi di masa pandemi ini memang harus tetap ditingkatkan karena untuk meningkatkan sistem imun juga gitu ya. Betul sekali. Cuman kan memang terbatas ya. Sekarang kita bisa pergi ke stadion ya, trek jogging, kita bisa kemana saja, dibebaskan kemana saja. Cuman sekarang dengan situasi seperti ini kita harus dirumahkan. Nah, bagaimana sih nanti olahraga yang tepat gitu kan supaya kita juga terhindar dari injury ya, cedera olahraga ya. Jangan sampai kita mau sehat malah sebenarnya karena kita salah mau melakukan olahraga malah jadi lebih sakit. Soalnya kemarin sempat ada yang telepon juga sih kayak konseling gitu bahwa dia tadinya nggak pernah olahraga, terus jadi olahraga cedera gitu. Iya. Cedera jadinya dia harus vakum dulu nih olahraganya, ya kegiatan-kegiatannya yang ringan-ringan. Nah jadinya intensitas yang seperti apa sih sama kayak durasinya seperti apa sih yang cocok gitu untuk remaja? Untuk remaja sendiri ya, anak remaja sendiri dengan situasi COVID seperti ini. Ya, kalau intensitas yang cukup, saya rasa ada macam-macam olahraga yang kita ketahui ya. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan jantung paru ya atau endurance. Lalu yang berikutnya adalah kita melatih kekuatan dan massa otot kita ya, mengembangkan massa otot kita. Nah, untuk latihan endurance sendiri, daya tahan jantung paru itu sendiri, kita harus melakukannya untuk anak-anak remaja kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, sifatnya yang seperti apa ya? Latihan endurance ini sifatnya yang kalau di ilmu saya itu namanya siklis ya, artinya olahraga yang sifatnya diulang-ulang. Contoh seperti berlari ya, kan sifatnya diulang-ulang terus ya, tidak dalam satu gerakan saja. Berenang diulang terus dalam satu gerakan, tapi dengan follow through gerakan yang sama. Bersepeda ya, macam-macam gerakan seperti itu, aerobik, senam gitu. Jadi temponya sedang, singkat, tapi intensitas yang dilakukan banyak. Nah, kita awali dulu dengan hal-hal seperti itu, lalu ditambah dengan penguatan massa otot. Penting juga dong kita untuk mengembangkan massa otot kita untuk tubuh. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kayak kegiatan yang diulang-ulang. Iya. Itu terus habis itu baru penguatan massa otot. Iya, kalau menurut saya yang kita bisa akali ya untuk saat seperti ini ya, kita harus melakukan macam olahraga yang runtutannya seperti itu ya. Kalau biasa kita dulu hidup normal
dengan bermain sepak bola, bola basket ya, tentunya anak-anak juga sangat senang ya. Nah, tapi sekarang kita nggak bisa ketemu teman-teman, tapi kita dituntut untuk tetap menjaga kesehatan tubuh tentu ya. Nah, apa saja nanti yang perlu kita lakukan, nah ini yang kita mesti tahu dan jangan sampai salah untuk melakukannya. Ya, olahraga yang tepat dilakukan di rumah. Oke. Kalau yang penguatan massa otot tuh yang seperti apa? Ya, penguatan massa otot itu sama seperti kita ke fitness ya, fitness itu artinya kebugaran ya, ke fitness gym atau tempat pusat kebugaran. Nah, sebenarnya yang saya maksud adalah kita melatih kekuatan komponen otot itu sama saja kita ke fitness, cuma karena kita nggak bisa ke tempat gym, kita lakukan saja di rumah, tentunya dengan latihan-latihan yang ringan, menggunakan beban massa tubuh itu sendiri atau yang biasa kita sebut body workout kan, atau on body weight. Nah, karena kita nggak bisa pergi ke gym, kita nggak bisa pakai alat gym, yuk kita manfaatkan pemberian Tuhan tubuh kita ini sebagai beban yang harus memang kita untuk latihan seperti itu. Contohnya seperti sit up, ya kan? Bisa base up, Superman, alternatif back up, banyak sekali ya, plank, wah Banyak ya? banyak. Jadi kalau mau dijelaskan banyak banget. Tapi jadi nggak ada alasan atau apa ya, bingung untuk latihan apa di rumah sebenarnya. Ya, jadi banyak. Berarti bisa nggak usah beli alat gitu juga bisa ya? Kayak harus beli barbel nih. No, hanya cukup pakai apa yang ada di rumah ya, seperti bangku. Saya bisa berikan contoh latihannya, seperti bangku bisa kita manfaatkan sebagai perangkat latihan gitu. Nggak mesti alat, nggak mahal kok. Yang mahal itu kemauannya sih buat anak-anak ya. Terus, nah itu supaya nggak cedera tuh gimana ya? Takutnya udah oke, semangat nih, terus akhirnya bebannya kebanyakan gitu. Ya tentunya anak ya, untuk usia remaja kamu ya, yang pertama sudah pasti ya, di sekolah juga kita diajarkan pemanasan ya, stretching itu perlu kamu lakukan, lalu meningkatkan suhu tubuh secara perlahan. Misalnya jalan atau lari di tempat tapi temponya sedang dulu ya, digabungkan dengan beberapa komponen jumping jack atau latihan kardiovaskular yang lain ya kan, seperti itu. Lalu supaya tidak cedera lagi, nah tentunya lakukan intensitas latihan yang kamu butuhkan. Jadi jangan lihat di YouTube badannya bagus, latihannya itu ukuran dewasa. Kamu ingin seperti itu, kamu lihat tampilan seperti itu keren, tapi kamu belum mampu untuk melakukannya. Itu yang banyak menyebabkan kita cedera. Jadi ada namanya gerakan eksplosif ya. Jadi gerakan eksplosif itu gerakan mendadak tiba-tiba cepat. Nah, massa otot kita ini belum mampu untuk melakukan gerakan, tapi kita paksa. Itu yang menyebabkan cedera. Makanya kita edukasi tentang olahraga penting saya rasa. Jadi yang dilakukan yang cocok dengan remaja juga harus pilih-pilih gitu ya Pak ya. Iya. Nggak boleh sembarangan kayak, keren nih, langsung ditiruin. Tahu lihat teman, keren nih, main angkat-angkat aja. Tahu tanpa pemanasan. Sakit banget itu pasti. Nah, sekarang nih yang lagi ngetren itu sepedahan. Harus posturnya seperti apa sih? Harus tepat atau gimana sih Pak? Ya. Jadi saya setuju banget sih, rame banget sekarang ya, di sekitar rumah saya juga udah melakukan aktivitas sepeda dan segala macam. Itu penting banget ya, karena itu tadi yang saya sudah jelaskan. Pertama ada yang namanya latihan daya tahan jantung paru, kardiovaskular ya, atau endurance. Itulah gerakan yang diulang-ulang seperti naik sepeda ya, intensitasnya diulang-ulang dalam waktu yang lama. Secara pembakaran lemak sangat bagus ya. Apa saja yang dilatih di situ? Quadricep atau latihan otot paha depan ya, tentu saja kan. Second muscle-nya, keduanya yang kena apa? Abdomen ya, atau perut, seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak saya rasa. Lalu nggak bosan kali ya, kalau jogging treadmill di rumah saya rasa bosan lah ya. Kalau kita naik sepeda santai sambil sama teman-teman, tapi tetap jaga protokol kesehatan, saya rasa itu lebih bermanfaat. Nah, kalau habis naik sepeda terus ngobrol-ngobrol gitu, nongkrong. Nah, itu dia tuh. Nah, kembali lagi ke tujuan awal kamu anak-anak. Jadi tetap ikuti anjuran pemerintah. Kalau memang tujuannya adalah untuk berolahraga, silakan saja naik
naik sepeda, seandainya pun kamu ngobrol pakai masker, tidak. Jadi, karena ternyata lebih aman, lebih safety kalau misalnya olahraga di rumah deh gitu. Ya, misalnya. bisa saja. Nah, itu yang tadi aktivitas fisik yang bisa dilakukan ya. Iya. Kayak misalnya tadi ya, kayak senam. Terus apa lagi ya Pak? Senam aerobik, ya, lalu latihan beberapa komponen jasmani, ya seperti lari di tempat, digabung dengan jumping jack, berbagai macam latihan, banyak ya saya pikir ya. Nah, kalaupun kamu ingin naik sepeda, ya tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi saya sarankan tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Wah, kita dapat banyak nih dari Pak Bina nih hari ini. Ternyata kayak olahraga sebelum dan lagi corona sama sesudah corona pun nanti tetap penting dilakukan pada saat remaja ini ya, pada saat seperti ini terutama itu untuk meningkatkan sistem imun. Betul. Nah, terus juga intensitas sama durasinya juga harus sesuai sama umurnya gitu ya. Kalau memang belum sanggup ngangkat yang berat-berat, ya pelan-pelan ya secara perlahan. Terus juga sebelumnya yang paling penting adalah melakukan pemanasan. Betul, jadi nggak bisa tiba-tiba langsung lari di tempat gitu ya. Seperti motor saja kan, tiba-tiba kita nggak panasin, kita main gas saja ya, itu kan dapat jebol tuh mesinnya kan. Rusak gitu ya. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelah olahraga juga bukan yang nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, itu malah yang tadinya tujuannya mau sehat, malah habis itu bisa menyebar virus seperti itu. Jadi ternyata banyak banget nih yang bisa dilakukan sama anak remaja. Terus tadi kata Pak Gina juga sebenarnya itu olahraga itu mudah dan murah, yang mahal itu kemauannya. Jadi kira-kira Pak ada pesan-pesan nggak untuk anak remaja kita nih di Durensawit daerah sini nih? Ya, baik anak-anak sekalian, pesan dari saya adalah ketika Tuhan memberikan kamu kehidupan yang sangat luar biasa, tanpa perhitungan, kamu harus menghormatinya dengan cara contohnya berolahraga. Artinya kamu menghormati Tuhan yang sudah menciptakan diri kamu dan terus menjaga kesehatan, ya seperti itu contohnya. Nah, lalu ketika kamu bingung mau olahraga apa di rumah, ya sebenarnya banyak sih ya, bisa searching YouTube olahraga di rumah apa saja dan bagaimana. Nah, lalu jangan lihat mereka yang sudah dewasa lalu kamu lakukan intensitas yang sama seperti mereka. Contohnya ketika mereka melakukan 12 repetisi, kamu anak-anak remaja cukup 8 repetisi saja. Jangan samakan, jangan langsung anggap diri kamu seperti orang-orang dewasa ya, tetap posisikan kamu sebagai anak-anak remaja. Lalu selain itu, sekarang ini yang saya perhatikan ya di kota Jakarta ya Bu ya, anak-anak sekarang ini sangat minim gerak psikomotorik ya. Artinya kita coba lihat di sekolah saya saja ya, artinya anak-anak saya saja sering banget saya tekankan seperti itu. Banyak tubuh mereka atau bobot mereka yang memang kalau saya lihat kurang baik ya, ada yang membungkuk, ada yang jalannya begini, ada yang pinggangnya tidak terlalu stabil seperti itu. Jadi kondisi postur tubuh mereka itu kurang baik. Jadi bukan hanya meningkatkan sistem imun tubuh kamu, tapi yuk kita belajar dari negara-negara lain. Kalau mereka mempersiapkan diri mereka dari kecil loh, dari remaja. Jadi postur tubuh mereka itu sudah bagus dari remaja. Jadi ketika mereka sudah dewasa nanti, kepercayaan diri mereka lebih baik. Nah, mereka menjadi kepercayaan lebih baik ya. Nah, sekarang kita lihat kalau saya baca di artikel ya Bu ya, tingkat kematian terbesar di Indonesia saat ini di bawah stres atau pikiran adalah obesitas. Nah, obesitas adalah salah satu pembunuh nomor 2 ya, kelebihan berat badan ya. Nah, itu harus kita pantau. Nah, saya sangat senang sekali makanya saya diundang seperti ini. Saya bisa sampaikan bahwa yuk kita sama-sama yuk rajin berolahraga, seminggu 3-4 kali
kita lakukan ya untuk menghindari obesitas dan lain-lain karena banyak sekali ya kita harus dukung program pemerintah yang itu. Oke. Ya, gitu ya. Kalau boleh satu pertanyaan lagi ya Pak? Boleh. Itu olahraga itu sebaiknya dilakukan pagi-pagi, siang-siang atau malam-malam tuh? Olahraga dilakukan pagi-pagi, siang-siang, atau malam-malam. Pagi-pagi karena udaranya bersih ya. Udah pasti sore, udah tercampur polusi dan segala macam. Tapi manfaatnya ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuma kita menghirup oksigen yang lebih bersih saja. Oke. Makasih Pak Bika atas informasinya, sangat bermanfaat untuk kita. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di program